Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Buat yang belum subscribe, yang pertama kali menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk membaca trading book. Trade book. Bagaimana cara membaca trade book. Di saat saya rekaman ini sedang jam bursa, tapi saya sempatkan untuk rekaman karena saya sendiri tidak trading, saya melakukan pekerjaan saya yang utama. Kenapa saya nggak trading? Karena pada hari ini kondisi IHSG lagi merah, jadi kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, di saat kondisi market lagi merah, karena saya masih belajar, pilihan saya trading satu lot, atau saya tidak trading sama sekali. Dan kalaupun saya trading, saya hanya trading menggunakan watchlist, saham-saham yang sudah saya pilih, yang sudah saya jadikan watchlist, dan saya tidak membuka running trade. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita bahas bagaimana cara membaca trade book. Sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, biar saya semangat untuk selalu menerbitkan video baru di channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Kalaupun pertanyaan teman-teman sulit, insya Allah akan saya jelaskan di video baru jika saya mampu menjawabnya. Tapi kalau saya nggak mampu menjawabnya, ya saya akan jujur. Oke, langsung saja. Gimana sih cara baca trade book? Sebelum kita membahas tentang trade book, pastikan teman-teman sudah paham terlebih dahulu bid dan offer. Kalau teman-teman belum paham bid offer, silahkan boleh cek video saya tentang bid offer. Saya sudah menjelaskan detail di video tersebut. Oke, dan teman-teman sudah harus tahu ya, HK sama HQ. HK itu beli di kanan, HQ itu jual di kiri. Oke, mari kita ke trade book. Saya biasa pakai Mirai. Dan teman-teman lihat kalau di Mirai itu trade booknya ada di stock price. Kemudian ini bisa digeser-geser ya. Ini price, chart, sama trade book. Ini 3 tab yang biasa saya sering bolak-balik. Trade book itu artinya adalah transaksi yang sudah selesai di setiap harga. Misalkan di sini kita melihat harga 119. Di harga 119 ini sudah terjadi transaksi volume sebesar 872. Sedangkan frekuensinya 36 frekuensi. Frekuensi itu maksudnya adalah 36 kali transaksi. Di dalam 36 kali transaksi ini ada volume sebesar 872 lot. Ini campur antara volume orang yang menjual dan volume orang yang membeli. Kalau di Mirai itu campur. Memang rata-rata sekuritas pada mencantumkan seperti ini, campur. Tapi ada beberapa sekuritas yang dia memberitahu secara detail berapa volume yang HK sama yang HQ itu dipisahin. Kalau di Mirai ini dicampur. Kalau value ini jumlah duitnya. Nah, gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham. Nah ini 118, di harga 118 berarti ada volume yang sudah ditransaksikan sebesar 41.000, frekuensinya 575, dan seterusnya sampai bawah ya, sampai bawah ini semuanya. Mungkin terlalu ribet, ya memang ribet, tapi buat yang butuh mungkin ini cocok. Termasuk saya sendiri, saya memakai analisa trade book ini untuk saya mengetahui kira-kira di harga berapa bandarnya itu ngumpulin lotnya. Maksudnya ya gimana ya, nanti kita contohin ya. Nah di sini kalau kita lihat dari saham nasi ini
Kita lihat di chartnya. Nah, di chart ini kan saham nasi dia langsung naik ketika jam 9.01. Langsung naik di menit pertama. Kemudian dia sideways, ketika dia sideways baru dia ada kenaikan lagi. Kira-kira dia sideways di harga 109 sampai 106. Kita coba lihat trade-booknya. 109 sampai 106. Nah, di sini 109 sampai 106. Jadi kira-kira bisa jadi, ini belum pasti juga ya, tapi kita bisa membaca di harga 106 sampai 108 ini bisa kita simpulkan bahwa bandarnya itu ngumpulin barang di harga segini. Karena ini kan yang banyak transaksinya. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham ya diulangi lagi atau ditelaah sedikit demi sedikit karena saya sendiri belajar ini agak butuh waktu lama untuk mencernanya. Gitu. Jadi kalau saya pakainya kayak gitu. Jadi buat memastikan ketika sideways, ketika harga sahamnya sideways, ini sideways-nya ini ada yang makan apa enggak? Kalau misalkan sideways-nya ada yang makan, transaksinya cukup tebel, nggak tipis, bisa jadi itu di harga tersebut bandar lagi ngumpulin barang, lagi ngumpulin bensin buat naikin. Bisa jadi. Tapi kalau seumpama di harga sideways-nya ini volumenya rendah, volumenya tipis, ya berarti tidak ada kemungkinan buat naik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di nasi ya memang seperti ini. 106 sampai 109 transaksinya kan tebel tadi. Kemudian dia naik tembus 109. Ternyata benar sampai 119 pucuknya. Nah, kita lihat. Tadi kan yang kita tandain ini 106 sampai 109. Transaksinya tebel-tebel. Kemudian dia naik di harga 110. Ini masih tebel nih. Nah, di harga 110 ini masih tebel nih. Kemudian, nah maksudnya apa masih tebel ya? Berarti masih ada transaksi. Dia kenaikannya nggak langsung lompat, nggak langsung lompat. Berarti kenaikannya wajar karena ada transaksi 110. Nah ini juga transaksinya wajar sampai pada di harga 117 ini juga cukup tebel nih. Kita lihat chartnya. Ya bisa jadi juga di 117 ini bisa jadi di sideways ini dia lagi ngumpulin barang buat naik ke atas. Tapi kita lihat dulu nanti. Kalau ternyata jebol resisten di 11 jebol harga resisten di 119 ya mungkin saja dia naik. Tapi kalau jebol 114, jebol ke bawah, jebol support 114 ya nggak usah diharapkan. Kalau sudah punya barang ya harus cut loss. Nah, ini karena tadi saya ambil kesimpulan di harga 117 ini transaksinya besar. Tapi kita nggak tahu apakah transaksi besar ini lebih banyak yang nge-HK, lebih banyak volume yang di-HK, atau banyak volume yang di-haki. Kalau ternyata banyak volume yang di-haki, bisa jadi di situ tempatnya jualan. Gitu teman-teman ya. Gitu. Oke. Lalu saya akan tunjukkan kepada teman-teman tradebook yang detail, yang didetailkan volume HK sama haki. Saya biasa pakai CUC, Jasa Utama Capital, untuk melihat detail tradebook. Tadi apa sahamnya? Memang lebih enak pakai laptop. Karena kalau pakai laptop saya biasa juga transaksinya di Mirai tapi melihat tradebooknya di CUC.
bisa CUC, yang sudah saya temukan CUC, kemudian ekuator atau MK, kemudian AMG. Ini tiga sekuritas ini servernya bukan servernya sama ya, base-nya sama, tampilannya sama, hampir mirip, dan ada jumlah HK sama HG. Oke, langsung saja nih teman-teman, ini udah muncul. Ini threadbook-nya ini ya teman-teman. Kita bandingin sama threadbook di Mirai ini di harga 119. Harga 119. Ini total volumenya 872. Kita lihat di sini. Harga 119, total volumenya 872. Ini banyak yang, maksudnya 872 lot ini di HK. Nah, jadi sell lot ini jumlah volume yang di HK. Kalau buy lot jumlah volume yang buang kiri, yang haki. Nah, sekarang coba kita cek. Di harga 106 sampai 109 itu threadbooknya gimana sih? 106. Nah, ternyata di 106 banyak yang haki. 109 banyak yang HK. Dari 107 banyak yang HK. 108 yang HK banyak, 109 apalagi di 109 yang HK 16.000 lot, yang HK cuma 4.000. 1110 banyak yang HK. Nah, ini yang paling buat menonjol di harga 109 ini. 109 banyak yang HK, bukan banyak. Di harga 109 ada volume yang di HK sejumlah 16.000 lot, sedangkan yang HK 4.000 lot. Dan ini perbandingannya sangat jauh ya. Yang HK ini jauh lebih besar. Nah, ini bisa dipastikan bandarnya beli di harga sini. Maka wajar kalau sekarang kita lihat harganya naik ke atas. Oke teman-teman, paham ya? Kemudian kalau belum paham, wajar. Saya sendiri belajar ini cukup lama buat mencernanya. Kita lihat di harga 117. Apa yang terjadi? Oh, ternyata 117 ini seimbang. Orang yang beli di kanan sama jual di kiri seimbang. Jadi kita nggak bisa simpulin kalau ini adalah akumulasi karena seimbang. Orang yang beli sama orang yang ngejual seimbang. Walaupun memang di harga 118 ini lebih banyak yang beli, lebih banyak yang HK. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi cara saya dalam menggunakan analisa threadbook itu tetap saya yang pertama saya pakai chart, kalau untuk swing saya pakai daily, dan kalau swing saya nggak pakai threadbook ya. Threadbook itu cuma buat scalping harian karena setiap jam 7 pagi ke restart di 0 lagi. 1 menit atau 3 menit saat chart muncul, baru kemudian setelah chart muncul saya konfirmasi dengan threadbook gitu ya teman-teman. Karena bagi saya threadbook sama chart ini adalah sinkron, harus sinkron. Jadi saya sendiri masih menganggap, masih belajar, masih menggunakan threadbook untuk memantapkan pengambilan keputusan pada diri saya dalam trading. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, dan perlu diingat, chart ini terbentuk saat transaksi sudah selesai. Threadbook pun juga sama. Transaksi dulu selesai, baru threadbook terbentuk dan chart terbentuk. Beda dengan bid offer. Kalau bid offer ini belum terjadi transaksi ya teman-teman. Bid sebelah kiri, offer sebelah kanan. Jadi ini itu masih volume orang yang ngantri, orang yang ngantri jual dan orang yang ngantri beli. Baru antrian, belum transaksi done, belum transaksi selesai. Ketika transaksi sudah selesai, ketika transaksi di bid offer sudah selesai, barulah threadbook terbentuk dan chart terbentuk. Dan disitulah saya menggunakan analisa lebih ke chart sama threadbook.
bukan di Bitover. Karena bagi saya, mungkin style saya sendiri lebih ke dua ini, chart sama Tradebook. Karena saya menganggap Bitover itu kan belum ditransaksikan. Bisa jadi bidnya dicabut atau overnya dicabut atas kepentingan market maker. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Like jika video ini bermanfaat, dislike jika video ini masih jelek, masih belepotan. Oke, siap. Saya tunggu masukannya teman-teman. Dan silahkan berdiskusi terbuka di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam cuan untuk kita semuanya.